Oke, mari let's go. Kita cari pancing. Kita borong rel ke toko pancing. Mas mau cari rel yang murah. Paling murah harga berapa ya? Harganya 35 merek eksotik. Oh, 35. Iya. Ya, saya disediakan rel-rel yang macam-macam ya. Macamnya banyak, nanti tak borongi. Ya. Terima kasih. Ya. Lalu disiapkan dulu ya. Iya. Asik, dapat rel banyak. Saya tadi dapat yang murah sekali. Ini, haha, ini Exori harganya 35.000. Ini sudah bagus ini. Ya, saya dapat macam-macam rel dari seri yang kecil, macam-macam nanti sesuai kebutuhan ya. Ini memang pengen borong, baru pengen borong. Iya, karena hobi mancing, hobi itu ya seneng. Ini macam-macamnya dari kecil sampai besar. Nah, nanti kita akan pelajari tutorial bagaimana cara memilih rel yang baik. Pertama, ukuran-ukuran rel mulai dari yang kecil seperti ini. Nah, ini kecil, biasanya dipakai untuk pancing-pancing kecil. Ini cross seri 500, cross 500. Ini termasuk kecil, tapi bukan berarti kecil itu paling murah, tidak juga. Nyatanya yang ini 35.000. Kemudian yang kecil ini di atas 100.000. Tentu disesuaikan dengan penggunaan. Antara lain besarnya joran. Harus sesuai, kalau tidak lucu nanti diketawain sama temen-temen yang nggak imbang, jorannya besar kok relnya kecil, atau mungkin jorannya kecil atau tegean cudit atau tegean kok relnya besar ya, ini sehingga harus disesuaikan juga dengan kekuatannya. Ukuran yang selanjutnya sebesar ini, 3 ini dan ini ya, ini seimbang ukurannya. Ini standar untuk pancing-pancing kali, muara bisa. Ini yang paling murah 35.000 sudah dapat. Yang ini plus ada senarnya. Tentu saja kalau kita mau ganti senar harus menghilangkan senar ini. Yang tadi tidak pakai senar ya. Ini sudah, kalau ini senarnya sudah cocok ya nggak apa-apa, pakai saja senar ini. Nah, ini sekitar 37.000. Itu murah-murah ya. Tapi harga dari satu tempat dan tempat yang lain mungkin berbeda. Kota satu dengan yang lain juga bisa berbeda karena transportasi, ketersediaan barang dan lain-lainnya. Warna juga merupakan bahan pertimbangan, disesuaikan dengan warna joran. Tapi kalau yang hobi ya asal nyemplung, kambangan ngambang, bandulnya nyemplung, wes seneng gitu. Ya, ini hanya tambahan alternatif ilmu. Ini ukurannya sama, ya, tetapi harganya jelas berbeda. Ini bagus juga. Ini sekitar harganya 170.000. Nah, ini kecil, tapi pegangannya juga keren. Nah, sebelahnya ini ukurannya juga relatif sedikit lebih besar. Nah, ini sekitar 125.000. Tadi dapat dari sana 125.000. Ini ukuran SE HH 2000, seri HH 2000. Ya, kemudian kalau jorannya itu besar, misalnya untuk pancing laut, ya pancing muara, atau mungkin pancing tebing, ya setidaknya pakai yang sekian ini. Kemudian ratio, ini ada ratio gear, ratio 4
1,7:1. Artinya kecepatan perputarannya ya, semakin besar perbandingannya itu biasanya harganya juga semakin mahal ya. Ketika putaran tuasnya itu hanya satu putaran, maka di sini bisa berputar lebih banyak lagi sesuai dengan rasio atau perbandingan 1:47, ada yang 1:5. Ini harga 135.000. Nah, ini yang cukup besar. Nah, ini cukup besar. Coba kita lihat. Ini harganya malah murah ini. 159.000. Wah, sudah mantap. Ini besar ya. Ini besar. Coba kalau kita bandingkan yang tadi, jauh sekali. Yang kecil tadi. Ini nah, gagangnya saja. Ini perbandingan ya, coba kita letakkan berdampingan supaya bisa lihat perbandingan. Nah, ini jauh sekali ya. Tapi harganya ternyata hampir sama ya. Ya selisih 30-40 ribu gitulah. Sehingga ukuran tidak menentukan. Yang ini ada yang lebih mahal lagi, tapi kualitasnya juga lebih bagus. Ini seharga 200-an. 220.000. Wah, ini mantap ya, ini besar dan rata-rata ini sudah metal ya, dinding itu ini sudah bunyi dinding. Nah, ini kan dinding. Nah, ini sudah metal itu. Yang tadi juga sudah metal nih. Ya, selain ukuran, maka yang perlu diperhatikan adalah bal biringnya tadi. Bal biringnya itu rasio perputaran. Ini perputaran antara tuas ini, ya tuas ini dengan putarannya yang ada di sini. Seperti yang ini rasionya 5,1:1, ya lebih cepat perputarannya tentu dibanding yang 4:1 tadi. Kemudian cara memilih ya. Yang pertama, pastikan rel ini tidak cacat secara fisik. Dilihat, diamati, mungkin pada pengepakannya, pengangkutannya, atau sudah dipilih orang kemudian terjatuh, kita tidak tahu. Maka kita mesti harus jeli mengamatinya. Secara fisik ini harus utuh. Untuk selanjutnya sesuai dengan kebutuhan tadi, apakah kecil atau besar disesuaikan dengan joran atau juga dengan kegunaan. Ya, tentu untuk pancing ikan-ikan besar ya jangan memakai yang kecil seperti ini. Meskipun ini kuat, tapi nanti kecepatan putaran atau tarikannya, nah itu kan nanti akan mempengaruhi kelelahannya nanti. Untuk sungai, ikan-ikan yang di sungai yang senarnya tidak terlalu panjang, cukup misalnya, ini bisa pakai ini. Kemudian juga sesuai kantong. Ternyata ada reel juga yang murah seperti ini, 35 ribuan. Nah, berarti dengan pancingnya saja kan, dengan jorannya, kalau joran biasa-biasa saja kan nggak sampai 100.000 sudah bisa fishing ya, go fishing ya. Ya nggak malu-maluin juga, sudah lumayan. Nah, ini sesuai dengan kantong yang dimiliki, jangan sampai mempengaruhi cash flow. Apa itu cash flow? Arus kas keluarga. Nah, ya, tingkatan-tingkatan harga juga menentukan kualitas, jelas ya. Yang kedua tadi sesuai dengan kantongnya, sesuai dengan kebutuhan, tidak cacat fisik, sesuai dengan kebutuhan ya. Besar kecilnya disesuaikan dan disesuaikan dengan uang yang tersedia. Kemudian putarannya, usahakan putarannya itu yang smooth, putarannya itu yang halus. Untuk memilih yang baik, pertama tidak cacat fisik. Ini kita amati, jangan ada cacat fisik. Contoh cacat fisik adalah seperti ini. Nah, ini
masih baru, kelihatannya masih baru ya, seperti belum pernah dipakai, tapi kenyataannya ini ada patah. Mungkin ketika pengangkutan sudah patah. Ini kita perhatikan, ini namanya cacat fisik. Nah, kemudian ada juga cacat-cacat yang lainnya, cacat fisik yang lain. Contoh cacat fisik yang lain ini sebenarnya bagus, bisa berfungsi, tetapi coba perhatikan yang ada di sini. Ini alat untuk mengatur putaran, ini berfungsi ini. Nah, ini tidak bisa kayak gini berhenti gitu ya, tetap berfungsi, hanya patah ini sehingga agak kesulitan. Nanti kita harus begini, akan tidak nyaman ya. Mestinya ada tombol seperti ini. Nah, kita lihat ini meskipun masih utuh, masih bagus, masih segelan, tapi ternyata ini patah. Di sini ada patah. Nah, ini contoh cacat-cacat fisik. Ini harus kita perhatikan. Contoh yang lain seperti ini baru, masih bagus. Ya, belum pernah dipakai juga. Tapi kenyataannya bagaimana? Coba ini diputar nggak ngefek, nggak berpengaruh. Padahal ini sudah kencang di sini. Ini sudah full, sudah kencang. Tapi ini kita putar, nggak akan berputar di sini. Mestinya ini berputar, tapi ini tidak. Coba ke depan juga gagal, ke belakang gagal. Nah, ini juga tidak bisa dipakai sama sekali ya, kecuali kalau ada yang bisa memperbaiki. Dan ini contohnya, tapi ini sudah pernah dipakai. Yang ini di sini bisa, tapi ininya tidak berfungsi. Tombol yang ini diginikan tetap masih bisa. Ini sih AC/DC, sini bisa, sini bisa. Ini di kesinikan juga sama saja. Nah, ini kan kita harus pegang ini terus, nggak bisa lepas. Nah, lelah nanti ya. Dan akan sangat mengganggu sekali. Tidak bisa kita lepas, dipanjer itu nggak bisa, karena ini tetap tertarik ikan ini akan muter, nggak berhenti karena ininya ada kerusakan di dalamnya. Ini putarannya terlalu berat. Nah, ini terlalu berat ini terlalu berat. Ini coba juga dicek. Yang bagus ini terlalu berat untuk putar ini, jelas akan melelahkan. Bisa jadi ikannya lari atau malah patah jorannya atau patah pegangannya. Apalagi kalau kita tergesa-gesa, ini berat, jelas tidak nyaman. Yang bagus adalah yang ininya putarannya ini, kita lepas itu putarannya bagus sekali. Ini smooth lah. Ini berarti ringan sekali. Sudah kita lepas masih berputar. Nah, ini rel yang bagus. Jadi untuk pemilihan rel tadi tidak cacat fisik, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian juga besar kecilnya rel ini sangat menentukan keberhasilan kita dan kenyamanan sesuai dengan target ikan yang kita cari, dan juga joran yang kita pasang rel ini di joran itu. Kemudian sesuai dengan kantong yang jelas. Ini di atas 100.000, tapi ada juga yang murah. Ini 35.000. Nah, ini masih bisa berfungsi. Ini bisa berhenti. Nah, berhenti begini. Ini kalau ini dilepas, ini di belakang ini. Nah, ini bisa ke sana kemari. Tapi kalau diginikan, ini sudah berfungsi. Suaranya juga terdengar. Ini 35.000 sudah dapat. Ya, mau yang sampai ratusan ribu, jutaan ribu bisa, tentu disesuaikan dengan kantong kita. Disesuaikan dengan kantong kita. Kemudian perputarannya yang smooth, tidak kocak. Kadang-kadang ini kita cek, nanti kalau beli kita cek ini. Ini kadang-kadang tek ini kencang. Tapi kadang-kadang ada yang kocak-kocak itu. Ini juga tidak baik. Ya, jangan kocak itu. Tidak seret perputarannya, dan perputarannya stabil. Ada contoh yang perputarannya tidak stabil. Ini coba, ini bagus baru, cuman lihat perputarannya tidak stabil. Terutama yang ini, ke depan dan ke belakangnya ini. Ini harus stabil, harus ajak gitu. Ini tidak ajak. Kalau ini tidak ajak, tidak stabil, nanti senarnya akan mengumpul pada tempat-tempat tertentu. Ini akan sangat mengganggu sekali. Ya, harus cepat. Dan kondisi ini tidak begitu kentara kalau kita tidak jeli. Maka ketika kita membeli
awal-awal membeli harus kita perhatikan juga perputarannya stabil, ini maju mundurnya bagian depan untuk mengatur senar juga stabil. Demikian beberapa tips atau beberapa tutorial untuk menentukan reel yang akan kita beli dan melihat reel-reel tersebut supaya kita puas dalam membelinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.